Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Tanggali hamu majolma na buruki isara di pangalako na julu, ay lahomago di hinorko ni akahisap-hisap si pauto-oto. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, manusia lama versus manusia baru. Apa yang membedakan tujuan dari Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus, yaitu manusia lama dan manusia baru. Manusia lama itulah manusia yang masih dipenuhi oleh godaan, yang masih dipenuhi oleh nafsu-nafsu, yang masih dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan, dan termasuk adalah yang masih dipenuhi oleh kedagingan-kedagingannya. Itulah manusia lama. Manusia baru itulah manusia yang betul-betul dia digerakkan oleh Roh Kudus, yang hidup baru, yang dia sudah lahir baru, yang dia sudah hidup dalam Kristus. Maka ini yang dinyatakan Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagaimana gereja dan jemaat yang ada di Efesus mampu membedakan manusia lama itu adalah manusia yang masih dalam kegelapan, yang tidak memiliki iman, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, yang jauh dari Tuhan. Bahwa manusia lama itulah tidak memiliki kedamaian di dalam dirinya, tidak memiliki yaitu masa depan, dan tidak memiliki keamanan dan keyakinan kepada Tuhan, dan hidupnya penuh dengan kedegilan dan tumpulnya rasa solidaritas, rasa yang mampu hidup yaitu di dalam Tuhan. Maka dikatakan oleh Paulus, tinggalkanlah manusia lama, karena manusia lama itu yang membuat kita tertutup, dan manusia lama itu membuat kita penuh dengan kedegilan, dan yaitu ketumpulan-ketumpulan kita akan mampu melihat ke depan, apalagi dalam hal menyenangkan Tuhan. Nah, disinilah diingatkan oleh Paulus bagaimana kita sebagai orang percaya tentu sekali akan mengubah hidup kita, akan bertransformasi, yaitu memperbaharui hidup kita. Manusia lama, siapa kita ini? Manusia ini, siapakah kita ini? Kita harus juga sadar, kita ini adalah manusia lama. Tetapi kita sudah diperbaharui, kita sudah ditebus, dan kita sudah diperbaharui oleh Kristus. Dengan memperbaharui itu kita akan menamakan dan menerima hidup kita lah manusia-manusia baru, yang kita sering katakanlah lahir baru, aka nong tubuh padu halihu. Nah, di sini mau kita diingatkan belajar manusia baru, belajar akan melihat siapakah menjadi role model kita kepada manusia baru itu, yaitu Yesus Kristus. Di saat kita menanggalkan, sama seperti baju yang kita pakai, di saat kita memakai baju lama, masih baju yang kotor, baju yang lama, baju-baju yang tidak mau lagi, baju-baju yang sudah buruk, kita pakai menjadi baju yang baru. Di saat kita memakai baju baru, apa yang terlihat? Yang terlihat adalah cerminan kecantikan dan kegantengan, terlihat adalah kemurnian, dan terlihat adalah keindahan. Artinya demikian juga orang percaya, kita sebagai orang yang hidup baru, yang sudah lahir kembali, artinya akan terlihat aura-aura dalam diri kita, sebuah kecantikan rohani
kecantikan-kecantikan dan termasuk Allah dalam hal batinia, bukan secara lahiriah. Bukan hanya sekedar lahiriah yang harus kita perbaharui, tapi memperbaharui yang secara batinia yang dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh orang lain bahwa kita inilah manusia baru. Di saat kita memampukan diri kita lah hidup seperti Kristus yang sudah menunjukkan ke perbuatan kita kepada orang lain, bahwa orang lain melihat kita lah manusia baru, itu namanya lahir kembali. Jadi manusia baru itulah bukan harus lahir kembali, bukan menjadi bayi lagi, tetapi kita diingatkanlah memperbaharui karakter dan integritas termasuk dalam berpikir kita. Oleh karena itu saudaraku, biarlah kita terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus, diperbaharui dalam Kristus agar kita masuk menerima kehidupan yang kekal. Terimalah peranan, terimalah hidup baru dari Kristus, maka kita akan dapat berbuah yang banyak. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang memperbaharui kami. Amin.